Agnes gimana? Aman? Agnes gimana? Aman? Aman. Tapi ininya belum, share screen-nya belum muncul. Bentar, bentar, bentar. Oke. Udah, mulai. Baik, selamat malam buat kita semua dan selamat malam kepada Bapak Labib selaku dosen pengampu. Ulangi boleh kan? Ya ulangi aja. Baik. Baik, selamat malam buat kita semua dan selamat malam kepada Bapak Labib selaku dosen praktisi pada mata kuliah distribusi tenaga listrik. Pada malam hari ini kami akan mempresentasikan UAS kami, yaitu mengenai tugas yang Bapak beri. Sebelumnya perkenalkan, kami adalah kelompok 6 dengan nama kelompok yaitu Habib Al-Munada dengan NIM 220913870069, Rizky Wahyu Firmansyah dengan NIM 220913870070, Ahmad Sofwan Fauzi dengan NIM 220913870072, dan saya Agnestia Damayanti Borusimbolon dengan NIM 2321380003, dan Riando Irfan Sitohang dengan NIM 2321380001. Baiklah, kami akan memulai presentasi kami yang diawali dengan perencanaan, desain, dan RAB panel kubikel. Yang pertama yaitu RAB panel kubikel yang bisa kita lihat dengan nama-nama komponennya, dan di situ sudah tertera berapa volumenya dan berapa unit, dan juga setelah tertera harganya serta total harganya dikalikan dengan unitnya, dan sudah tertera juga link untuk pembelian atau tempat sewanya. Kita juga bisa melihat harga jasanya dan berapa yang diperlukan komponennya dan berapa juga harganya. Ada juga tempat sewa dan tempat helm pembelian serta unit dan harganya, juga linknya sudah tersedia. Selanjutnya adalah panel LVMDP. Kita bisa melihat ada beberapa komponen yang bisa dibeli dengan harganya yang sudah tertera dan jumlah harganya serta link pembeliannya juga, serta jasanya dari pemasangan kabel, penarikan kabel, instalasi panel, pemindahan panel, pemasangan komponen, dan instalasi komponen. Itu sudah tertera di situ dan sudah tertera juga totalnya beserta linknya. Selanjutnya adalah panel MDP. Panel MDP terdapat 12 komponen beserta jumlahnya dan berapa buah atau berapa meter sudah tertera juga, beserta harga dan total harganya beserta linknya. Selanjutnya ada panel kapasitor bank. Panel kapasitor bank memiliki 17 komponen yang harus dibeli dengan jumlah barang yang cukup banyak dan sudah tertera dengan harga dan total beserta linknya terdapat pada PPT ini. Dan jumlah total keseluruhan dari harga yang telah tertera yaitu sudah tertera pada akhirnya ini, yaitu 2.424.481.887. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Habib. Baik, terima kasih. Baik, bisa kita lihat di sini yaitu desain atau single line diagram dari komponen atau panel yang telah kita buat. Jadi dari PLN itu dengan daya 20.000 kVA, kemudian masuk ke panel incoming, kemudian keluar ke panel outgoing. Terus setelah panel outgoing ada trafo 4.000 kVA. Kemudian dari trafo
4000 kVA ke panel LVMDP, terus ada juga kapasitor bank, terus output dari panel LVMDP terus ke panel MDP, terus ada juga SDP. Baik, yaitu panel kubikel. Kubikel adalah ruang atau kotak tertutup yang terbuat dari logam yang digunakan untuk menampung peralatan listrik tegangan menengah. Kubikel berfungsi sebagai pemutus, penghubung, dan pengaman yang di sistem distribusi tenaga listrik, yaitu tegangan menengah 20 kV atau 24 kV. Biasanya digunakan di gardu listrik dan gardu kontrol untuk mendistribusikan tenaga listrik ke berbagai beban atau konsumen. Prinsip kerja panel kubikel yaitu yang pertama, distribusi tenaga listrik. Kubikel menerima tegangan listrik dari sumber, misalnya gardu induk, dan mendistribusikannya ke beberapa jalur atau beban. Kemudian yang kedua yaitu proteksi dan pengaman. Jika terjadi gangguan seperti arus pendek atau beban lebih, relay proteksi mendeteksi gangguan tersebut dan memerintahkan pemutusan aliran listrik, mencegah kerusakan lebih lanjut dan menjaga keselamatan sistem. Yang ketiga yaitu pengukuran dan monitoring transformator arus dan tegangan yang ada dalam kubikel, menyediakan data real-time mengenai kondisi sistem yang dapat dipantau melalui panel kontrol atau sistem SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition. Dan yang terakhir yaitu isolasi dan pemeliharaan. Saklar isolator memungkinkan bagian tertentu dari sistem untuk diisolasi, sehingga pemeliharaan atau perbaikan dapat dilakukan dengan nyaman tanpa mematikan seluruh sistem. Kemudian yang kedua yaitu kapasitor bank. Dasar teori, penggunaan kapasitor di bidang elektronika sangat luas, mengingat fungsi kapasitor sebagai penyimpan muatan listrik dalam waktu tertentu. Oleh karena itu, komponen kapasitor sudah tidak asing di kalangan para pecinta elektro atau ahli elektronika, karena fungsi yang sangat penting untuk alat listrik. Kapasitor adalah sebuah komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Bahan penyusun kapasitor yaitu dua keping atau dua lembaran pengantar listrik yang dipisahkan menggunakan isolator listrik berupa bahan dielektrik. Masing-masing keping atau lembaran pengantar listrik diberi muatan listrik dalam jumlah yang sama, tetapi berlainan jenis, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Secara keseluruhan, kapasitor sesungguhnya bermuatan netral. Prinsip kerja pada arus AC bolak-balik, seluruh beban yang terhubung dengan jenis beban induktif akan mengalami tertinggalnya arus terhadap tegangan, dan biasanya beban listrik tersebut sifatnya induktif. Maka saat itulah kapasitor akan berperan untuk memperbaiki power factor pada jaringan instalasi listrik dengan cara menyeimbangkan antara beban induktif dan beban kapasitif. Kapasitor bank dipasang agar meminimalisir atau melawan sifat dari beban induktif dengan cara memasang paralel dengan beban. Maka secara tidak langsung, kapasitor bank ini merupakan beban atau load untuk jaringan listrik itu sendiri. Kemudian untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Riando. Kepada Mas Riando, saya persilakan. Baik, saya lanjutkan panel MDP. Dasar teori MDP, main distribution panel, juga dikenal sebagai pusat beban, papan saklar, dan pusat kendali motor. Panel MDP sebagai penampung atau pemisah sirkuit cabang dan menyediakan sirkuit dengan sekring pelindung dan atau sirkuit breaker. Panel MDP adalah panel distribusi atau pembagi setelah panel LVMDP. Mendistribusikan listrik dengan tegangan 380 atau 220 volt. Selanjutnya dari panel MDP akan dilanjutkan ke beberapa panel listrik kecil sebagai tenan gerdung atau perumahan. Panel MDP pada umumnya terdiri dari beberapa komponen berikut. MCCB, pengaman yang pada proses operasinya mempunyai dua manfaat, yaitu sebagai pengaman dan sebagai alat penyambung. MCB, perangkat yang digunakan untuk membatas arus listrik dan menghentikan pengaliran ketika terjadi beban lebih. Power meter, alat yang digunakan untuk mengukur daya listrik yang dikonsumsi oleh suatu perangkat atau sistem. Power supply, perangkat listrik yang berfungsi untuk menyediakan daya listrik ke beban elektronik.
Push button adalah tombol tekan. Pilot lamp adalah lampu indikator menunjuk status atau operasi suatu perangkat atau sistem. Prinsip kerja panel MDP. Penerima daya. Panel MDP menerima daya listrik dari sumber utama yang bisa berupa jaringan listrik publik, generator, atau sumber daya alternatif lainnya. Pengukuran atau monitoring. Daya listrik yang masuk ke panel MDP biasanya akan diukur dan dimonitor melalui alat ukur seperti voltmeter, ampermeter, power meter. Ini penting untuk memastikan bahwa daya yang diterima sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan untuk mendeteksi adanya gangguan atau fluktuasi. Distribusi daya. Daya yang diterima kemudian didistribusikan ke berbagai sirkuit, cabang atau subpanel melalui breaker atau switch. Setiap breaker atau switch akan melindungi sirkuit dari kelebihan beban dan gangguan lainnya. Proteksi. Panel MDP dilengkapi dengan berbagai perangkat proteksi seperti circuit breaker, push, dan relay. Relay proteksi yang berfungsi untuk melindungi instalasi dari kerusakan akibat kelebihan beban, arus pendek, dan kondisi gangguan lainnya. Sistem proteksi ini sangat penting untuk mencegah kerusakan alat dan kebakaran. Kontrol dan pengendalian. Panel MDP juga memungkinkan kontrol manual dan otomatis untuk mendistribusikan daya ke berbagai sirkuit. Operator bisa mengaktifkan atau mematikan sirkuit tertentu sesuai kebutuhan operasional atau kondisi darurat. Pengawasan dan pemeliharaan. Melalui monitoring yang berkelanjutan, operator dapat memantau kinerja panel dan melakukan pemeliharaan preventif untuk memastikan panel tetap beroperasi dengan optimal dan aman. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjut oleh Mas Sofwan. Terima kasih Mas Habib atas waktu dan tempatnya. Panel FVMDP. Panel FVMDP adalah Low Voltage Main Distribution Panel, merupakan panel pembagi tegangan listrik sesudah trafo step down, membagikan listrik dengan tegangan 380 volt atau 220 volt. Seterusnya dari panel FVMDP akan diteruskan ke sejumlah tipe panel. Satu diantaranya panel FVMDP akan diteruskan ke sejumlah tipe panel. Satu diantaranya panel NDP, panel LVMDP, Low Voltage Main Distribution Panel, ialah panel distribusi sesudah trafo step down, membagikan listrik dengan tegangan 380 sampai 220 volt. Seterusnya dari panel LVMDP akan diteruskan ke sejumlah tipe panel, satu diantaranya panel MDP. Baik, untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjut oleh Mas Rizky. Terima kasih Mas Habib. Komponen pada panel LVMDP yaitu Air Circuit Breaker atau bisa disebut ACB, tipe penutup sirkuit dengan fasilitas pemadam busur api berbentuk utara. Yang kedua, Oil Circuit Breaker atau biasa disebut OCB, tipe penutup sirkuit yang menggunakan minyak sebagai fasilitas pemadam busur api yang muncul saat terjadi masalah. Molded Gas Circuit Breaker atau bisa disebut MCCB, pengaman yang pada proses operasinya mempunyai dua manfaat, yaitu sebagai pengamanan dan sebagai alat penyambung. Mini Circuit Breaker atau bisa disebut MCB, perangkat yang digunakan untuk membatas arus listrik dan menghentikan pengaliran ketika terjadi beban lebih. Current Transformer atau bisa disebut CT, penurun arus dan atau tegangan pada box panel. Ground Fault Circuit Interruption atau bisa disebut GFCI, semacam circuit breaker yang bereaksi bisa lebih cepat dari MCB. Next.
Prinsip kerja panel LFMDP. Penerima daya. Listrik tegangan rendah dari sumber daya trafo step down diterima oleh LVMDP melalui kabel feeder. Pengukuran daya, arus dan tegangan listrik diukur menggunakan material instrumen untuk mengetahui besarnya daya yang diterima oleh distribusikan. Pelindungan sirkuit, MCB, miniatur circuit breaker, dan MCCB, molded gas circuit breaker, dipasang pada setiap jalur distribusi untuk melindungi sirkuit dari gangguan arus lebih dan hubung singkat. MCB dan MCCB akan trip atau memutuskan aliran listrik secara otomatis jika terjadi kelebihan beban atau konsleting. Distribusi daya. Daya listrik distribusikan ke panel distribusi selanjutnya MDP, SDP, dan MCCB melalui kabel keluar sesuai dengan kebutuhan beban di setiap area. Kontrol dan monitoring. LFMDP biasanya dilengkapi dengan sistem kontrol dan monitoring untuk memantau status operasi panel, seperti tegangan arus dan kondisi MCB atau MCCB. Sistem ini memungkinkan operator untuk melakukan kontrol dan intervensi jika terjadi gangguan. Grounding. Sistem grounding yang baik dan efektif sangat penting untuk memastikan keamanan dan keandalan LVMDP. Grounding berfungsi untuk mengalirkan arus bocor ke tanah dan mencegah terjadinya sengatan listrik. Next. Saya kembalikan kepada Mas Habib. Mungkin Mbak Agnes bisa ditutup. Baik, terima kasih. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada kurang dan salah, kami mohon maaf. Atas kesempatannya kami ucapkan terima kasih.